Kali ini saya akan membahas hubungan estetik, seni, dan realitas. Pertama, saya akan membahas tentang ada 3 golongan besar pendapat mengenai keterkaitan seni dan realitas. Yang pertama, seni merupakan imitasi atau tiruan dari realitas. Dan yang kedua, seni merupakan penyempurnaan dari realitas. Dan yang ketiga, seni sama sekali terpisah dari realitas. Plato menyatakan bahwa seni ialah mimesis atau tiruan realitas. Misalnya, seorang pematung, ia membuat patung pengembala kerbau, maka ia hanya meniru pengembala kerbau di dunia nyata. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyebutkan bahwa seni merupakan penyempurnaan dari realitas. Seniman mempunyai tugas untuk menciptakan karya seni yang mengatasi realitas. Misalnya, pemandangan gunung dan sawah semakin indah ketika telah disempurnakan pelukisnya di atas kanvas. Abad ke-19, sebagai counter dari seni yang selalu merupakan ekspresi pribadi, muncullah aliran realisme dan naturalisme. Realisme menyatakan bahwa seni itu cermin dari realitas atau cermin dari masyarakat, sedangkan kaum naturalisme mengajarkan bahwa para seniman bekerja berdasarkan sikap ilmiah. Sebuah karya seni harus dimulai dengan kerja observasi dan eksperimen, sedangkan imajinasi sama sekali tidak dibutuhkan. Sehingga estetika menjadi suatu yang seakan hadir dalam ruang vakum. Konsep seni untuk seni atau art for art's sake menurut analisis Mazhab Frankfurt lahir dari gagasan modern mengenai individuasi yang tidak lain muncul dari ontologi Heidegger. Konsep ini mengisolasi karya seni dari konteks sosial historis. Sedangkan Nikolai Garfilovich Shevnetsky dalam disertasinya The Aesthetic Relation of Art to Reality, disertasi ini menyajikan sebuah doktrin mengenai keunggulan realitas di atas seni. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa lebih indah daripada yang ada dalam realitas. Sebagaimana ia menulis, keindahan adalah kehidupan. Menurut Shevnetsky, seni harus menjadi rujukan dari kehidupan. Dia menolak pendirian art for art's sake atau seni demi seni. Disertasi tersebut secara menyeluruh menolak asas-asas estetika idealistik Hegel. Shevnetsky oleh karena itu ia menyatakan bahwa ruang lingkup seni mencakup segala sesuatu dalam kehidupan dan alam menjadi perhatian manusia. Dia juga mengatakan seorang seniman tidak hanya sekedar memproduksi gejala alam, namun seniman juga harus menjadi seorang pemikir. Mengenai tujuan hakikat seni ialah memproduksi segala sesuatu dalam kehidupan yang penting bagi manusia. Shevnetsky menggambarkan hubungan seni dengan realitas ialah sama dengan hubungan sejarah dengan kehidupan. Bagi dia, seorang seniman tidak hanya mengimitasi realitas tapi juga memberi pemaknaan terhadapnya. Cara kerja seniman tersebut dianalogikan Shevnetsky seperti cara kerja ilmu sejarah kritis, yang tidak hanya memaparkan masa lalu tapi juga memberikan analisis terhadapnya dan membantu memberikan solusi terhadap kejadian-kejadian dalam realita. Kebutuhan yang melahirkan seni dianalogikan oleh Shevnetsky dalam seni lukis potret. Potret-potret dibuat bukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ciri orang sehingga memuaskan diri kita. Potret-potret dibuat untuk membantu kita mengingat orang yang hidup itu ketika ia tidak berada di hadapan kita,
dan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang belum sempat melihatnya suatu ide tentang bagaimanakah gerangan orang itu. Seni melalui reproduksinya hanya mengingatkan kita tentang aspek penting dalam kehidupan bagi kita dan berusaha hingga suatu batas tertentu memperkenalkan kepada kita aspek-aspek penting dari kehidupan yang tidak sempat kita alami atau lihat dalam realitas. Czarnecki merupakan orang yang mengusung realisme dalam pengertian gaya estetik modern standar dan ditandai oleh kesetiaan kepada suatu realitas yang ada. Seniman bagi Czarnecki bukanlah berarti cermin realitas pasif atau penyedia konten netral. Seniman mulanya harus memilih fitur kemanusiaan yang relevan dari dunia yang direproduksi. Fitur tersebut bagi Czarnecki ialah yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan nyata manusia. Seniman yang baik kemudian akan mempresentasikan fitur tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan makna kepada orang lain. Seniman juga akan memberikan penilaian pada bahan itu, mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam realitas yang digambarkan dan mungkin menyajikan alternatif yang lebih baik sebagai model. Pendekatan realisme Czarnecki yang demikian mungkin disebut realisme isi tapi bukan realisme bentuk. Oke, sekian dulu pemahaman tentang hubungan estetik